Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Selamat sore Bapak. Mohon maaf agak telat. Kepada yang terhormat Bapak Subhatullah Akbar Tirta Adiguna SPDI MPD, saya akan mengumpulkan tugas pengaruh pengantar kurikulum pada saat pandemi Covid. Sebenarnya Pak, kita butuh kurikulum yang fleksibel dan skenario pembelajaran yang tersusun atau silabus yang fleksibel. Kita butuh pedagogi yang fleksibel, sejenis multimodal pedagogi atau apapun namanya itu. Kita butuh asesmen yang juga fleksibel dengan tanpa mengurangi kualitas, agar di saat-saat tertentu ketika muncul hal-hal yang tak terduga tanpa terprediksi seperti sekarang ini yang terkena COVID-19, pendidikan akan tetap berlangsung. Tentu saja dengan tetap harus mengutamakan manusia di atas kurikulum, metode, media, dan teknis asesmen apapun itu. Seperti yang sekarang seolah-olah sekolah dan guru bahkan kampus kelimpungan menjalankan pembelajaran jarak jauh alias dalam jaringan daring, pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran daring bertujuan untuk memudahkan aktivitas belajar. Caranya dengan menyediakan banyak sumber belajar yang mudah diakses, pembelajaran yang fleksibel, metode, tempat, dan waktunya bisa sepenuhnya daring. Bisa kombinasi daring dan luar ataupun luring, tatap muka fisik konvensional. Pembelajaran daring jangan sampai menambah beban guru dan siswa karena tujuannya untuk memudahkan belajar. Jika menambah beban, pasti ada yang bisa karena sarana tidak siap, ada yang tidak bisa. Bisa karena materi tidak siap. Jika sarana tidak siap, jangan paksa untuk belajar daring. Yang kedua, beri tugas belajar sewajarnya dengan instruksi yang jelas yang sesuai dengan tujuan belajar. Oleh karena itu, kita perlu berupaya untuk selalu berkomunikasi dengan mahasiswa dalam sistem beri stimulus yang baik, beri respon, dan buka ruang berdialog secara demokratis. Jika perlu boleh diselingi humor ataupun yang lucu-lucu. Setiap tugas ada balikan, ada feedbacknya. Beri instruksi yang jelas, memberikan balikan dan bimbingan, dan jika siswa masih belum paham. Yang ketiga, untuk waktu yang mendesak, manfaatkan berbagai sumber yang tersedia di dunia maya. Untuk jangka panjang perlu ada tim sendiri di sekolah ataupun kampus yang mendukung. Prinsip yang keempat adalah fleksibel metode pembelajaran, artinya menyesuaikan karakteristik konten dan siswa. Fleksibel tempat artinya dapat berlangsung, tidak harus di kelas konvensional atau fisik. Boleh di rumah, di kos, dan yang lainnya seperti pembelajaran daring. Fleksibel waktu artinya tidak harus tepat waktu seperti pertemuan tatap muka di kelas. Biasanya pembelajaran daring waktunya lebih lama dan tidak harus saat itu juga. Prinsip yang kelima yaitu pembelajaran daring merupakan bentuk personalisasi pembelajaran. Untuk itu perlunya kesadaran serius belajar dari siswa atau mahasiswa. Perlu diimbangi dengan guru ataupun dosen untuk mengontrol pembelajaran secara berkala dengan memberikan stimulus atau respon kepada siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak. Mohon maaf agak telat. Syukran, jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.